Bersikaplah bijaksana terhadap harta, karena orang yang hemat tidak akan sengsara. Ada seseorang mengatakan, kumpulkanlah uangmu, karena kemuliaan itu ada dalam harta, dan engkau bisa melakukan apa saja tanpa paman dan bibi. Falsafah yang mendorong untuk menghambur-hamburkan harta, membelanjakannya pada tempat yang tidak benar, atau justru tidak ada niatan untuk mengumpulkan harta sama sekali, merupakan falsafah hidup yang salah. Ini semua berasal dari falsafah hidup para pendeta Hindu atau dari orang-orang sufi. Islam menyeru kepada para pemeluknya untuk mencari harta dengan cara yang baik, mengumpulkan harta dengan cara yang wajar, dan membelanjakannya pada hal-hal yang mulia, agar terangkat menjadi mulia karena hartanya. Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik harta yang didapat dengan cara yang baik adalah harta yang ada di tangan orang yang solih. Satu hal yang menyebabkan kegusaran dan keresahan adalah banyaknya hutang atau kefakiran yang berkepanjangan dan menghancurkan. Rasulullah bersabda, apakah kalian hanya menunggu kekayaan yang membuat kecongkakan atau kefakiran yang menjadikan lupa kepada Allah? Oleh sebab itu, Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal seperti itu seraya bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah mengatakan, hampir saja kefakiran menjerumuskan manusia kepada kekafiran. Ini semua sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Berzuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada sesama, niscaya mereka akan mencintaimu. Maknanya adalah bahwa Anda harus merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. Anda juga harus merasa puas dengan terpenuhinya kebutuhan yang tidak mengharuskan meminta-minta dari orang lain. Anda harus menjadi orang yang mulia dan cukup dengan yang ada, karena dengan itu berarti Anda menjaga diri Anda untuk tidak meminta kepada orang lain. Dalam sebuah hadis dikatakan, dan barang siapa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan mencukupkannya. Dalam sebuah syair dikatakan, tak pernah tanganku menadah kecuali pada penciptanya. Tak pernah aku memohon dinar kepada Sang Maha Pencipta. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, sesungguhnya jika engkau meninggalkan para pewarismu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada engkau harus meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Seorang penyair menegaskan tentang harga diri ini. Perkataan yang paling baik dariku untukmu adalah ambillah, dan ucapan terburuk adalah tidak dan semoga. Dalam hadis sahih disebutkan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang mengambil dan meminta. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 273, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri mereka dari meminta-minta. Ayat ini mengandung arti, jangan menjilat orang lain hanya untuk mendapatkan rezeki atau penghidupan. Allah telah menjamin rezeki
kematian, dan kehidupan semua makhluk. Kemuliaan iman itu adalah keteguhan hati. Dan orang-orang yang imannya mulia adalah orang-orang yang mulia. Mereka mempunyai kemuliaan, kepala mereka selalu tegak, dan hidung mereka selalu terangkat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 139, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir? Maka sesungguhnya semua kekuatan adalah kepunyaan Allah.